Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat bukan? Anak-anak, walaupun anak-anak beribadah di rumah, Bunda harap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita dalam mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos IMPA hari ini dilayani oleh Bunda Tina, Bunda Bita, dan Kak Elo. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, Bunda mengajak anak-anak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak, Bunda mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita pakai gerakan ya anak-anak? Iya ya Bun. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, Bunda mengajak anak-anak untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223. Anak-anak, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau sertai kami sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita kembali ketemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita pada pagi hari ini akan membaca firman Tuhan yang diambil daripada kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3, yang mana bacaan Alkitab kita ini akan dibacakan oleh teman kita Juan Joshua Yapu dari Ranting Getsemani. Sebelumnya, marilah kita berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3.
Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Setelah bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk manis. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah memberitakan Injil di tengah keberagaman. Bacaan kita hari ini terjadi di kota Antiokhia, yang merupakan ibu kota dari negara Syria. Di kota inilah pertama kali jemaat Tuhan disebut dengan Kristen. Sebagai ibu kota negara, seperti negara lainnya, juga maka akan banyak orang dari berbagai daerah yang datang dan menetap di Antiokhia. Jemaat di kota Antiokhia ini juga berasal dari berbagai daerah. Dan bukan hanya jemaatnya, tetapi nabi dan pelayannya pun berasal dari berbagai daerah pula. Ada Barnabas, orang Lewi dari Siprus. Ada Saulus, seorang ahli Taurat yang sebelum bertobat dan jadi penginjil terkenal sangat jahat dan kejam terhadap orang Kristen. Ada Simeon, atau juga disebut dengan Niger, yang berkulit hitam. Juga ada Lukius dari Kirene. Dan ada Menahem yang besar di Yudea. Adik-adik, walaupun jemaat dan para pelayan di sana berbeda-beda, ternyata mereka dapat tetap bersatu hati untuk beribadah, berdoa, berpuasa, dan juga memberitakan Injil. Mereka dengan sukacita dan bersatu hati menuruti perintah Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan Injil ke kota atau tempat yang lain. Untuk dapat memberitakan Injil ke orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai suku dan bangsa. Nah, adik-adik, ternyata bukan saja di Antiokhia yang beragam. Kita juga yang pada saat ini beribadah juga beragam. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, mulai dari rumah, ada laki-laki, ada perempuan. Atau coba kita lihat di sekitar kita, ada teman kita yang putih dan ada juga teman kita yang coklat. Ada juga teman kita yang tinggi, tetapi di lain pihak ada juga yang pendek. Ada yang gemuk dan ada juga yang kurus. Tetangga kita juga ada yang berasal dari kita Pulau Bali ini sendiri, tapi banyak juga yang berasal dari suku bangsa yang lain di Indonesia ini. Terus coba kita perhatikan di sekolah. Ternyata di sana juga banyak keberagaman. Ada teman kita yang jago matematik. Dan ada juga yang jago musik. Dan mungkin beberapa rekan kita ada juga yang jago dalam bidang olahraga. Jadi kita selalu dikelilingi oleh berbagai keberagaman. Tapi adik-adik, janganlah karena adanya perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita untuk menjauhi rekan-rekan, bahkan kita jadi bertengkar karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Jangan sampai kita menghina atau bahkan membenci orang lain karena perbedaan yang dimiliki.
karena akan menjadi hambatan dalam kita memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus di tengah keberagaman kita. Tuhan Yesus mengasihi semua dan mau supaya semua orang diselamatkan. Jadi, adik-adik harus mau bergaul, berteman tanpa memilih dan tanpa membedakan dengan siapa kita berteman, dan bagaimana agar menjadi pergaulan adik-adik semakin banyak orang yang bersikap baik dan menjadi teladan di sekitarnya. Begitu juga dalam kita mempergunakan handphone kita, HP kita. Kita pun jangan sampai dengan mudahnya men-share hal-hal yang tidak benar. Hoak kata orang ya. Tapi marilah kita mempergunakan HP kita, sosial media yang kita miliki, itu untuk memberikan pesan-pesan positif dan dapat membangun dan memberi semangat untuk rekan-rekan kita. Gunakanlah selalu bahasa yang baik dan benar, sekalipun itu hanya untuk bercanda, supaya teman kita merasa kita hargai. Bukankah kita juga ingin dihargai oleh orang lain? Dalam bergaul, jangankan kita merasa kita yang paling benar, orang lain salah. Tapi, marilah kita memberitakan Injil dengan saling bekerja sama sesama kita. Kita saling berdampingan dengan orang-orang lain. Setiap orang memiliki cara masing-masing yang berbeda-beda. Janganlah kita mempertengkarkan perbedaan yang ada. Jadi, adik-adik, ternyata memberitakan Injil di tengah keberagaman itu cukup mudah ya. Kita cukup menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kita berhenti mengejek, menghina, bahkan membenci rekan-rekan kita yang berbeda dengan kita. Nah, adik-adik, sebagai penutup, di sini ada tugas, yaitu adik-adik dapat mencari 10 kata. 10 kata ada yang bacaan yang kita tadi. Adik-adik lingkarilah kata-kata itu dan kemudian kumpulkan kepada pelayan di masing-masing ranting. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita sekalian. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak bunda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Timon. Mari kita berdoa. Anak-anak, kita mulai berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, kakak bunda dan anak layan, juga orang tua, kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka, berkati para orang tua anak-anak layan, kakak bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat dan tetap sehat. Berkati juga gereja kami, Bapa, dan gereja-gereja di seluruh dunia.
agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Taufan Keras Melanda Hidupmu. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat oleh Bunda Yohana. Anak-anak yang terkasih, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan anak-anak ini ya Bapa, supaya berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya.
kita sudah selesai, mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda, kita hitung sama-sama ya. Yuk. 1, 1, 2, 3. Immanuel. Mari kita, mari